Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari DPR RI terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu Komisi 2 DPR RI sepakat tenaga honorer non-ASN harus diangkat menjadi P3K tanpa terkecuali berdasarkan Undang-Undang ASN tahun 2023. Ini katanya. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Seluruh Komisi 2 DPR RI telah sepakat bahwa tenaga non-ASN harus diangkat menjadi P3K tanpa terkecuali. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang ASN tahun 2023 pasal 66 yang menyatakan bahwa semua tenaga honorer non-ASN wajib dilakukan verifikasi dan validasi untuk diangkat menjadi P3K. Terlepas dari hal tersebut, baik itu P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu, Kepala BKN menetapkan sebanyak 1,7 juta tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang harus diangkat menjadi ASN lewat P3K paling lambat Desember 2024. Artinya, pada akhir Desember 2024 tersebut, tenaga honorer wajib untuk diangkat menjadi P3K dan harus mendapatkan NIP atau nomor induk pegawai. Komisi 2 DPR RI juga menegaskan bahwa tidak ada pengecualian pada tenaga honorer atau non-ASN yang sudah bekerja selama 5 tahun terus-menerus tanpa terputus dan mendapatkan SK. Untuk itu akan diangkat menjadi P3K. Terkait dengan anggaran yang dikeluarkan dalam pengadaan P3K 2024 ini, Komisi 2 DPR RI menyampaikan bahwa hal tersebut akan dikomunikasikan dari pemerintah pusat ke daerah. Sementara untuk sisanya akan ditanggung oleh APBN. Adapun rencana terkait anggaran tersebut sudah disepakati oleh Komisi 2 DPR RI dan akan ada dalam RPP atau Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ASN. Dalam Undang-Undang ASN tersebut sudah dijelaskan bahwa pengadaan tenaga honorer akan diupayakan menjadi P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Di sisi lain, tenaga honorer juga diperbolehkan untuk mendaftar dalam seleksi CPNS 2024 yang sudah dibuka beberapa waktu lalu.
Tenaga honorer boleh mendaftar asalkan masih memenuhi syarat batas usia maksimal 45 tahun. Maksudnya di sini mungkin 55 tahun. Jadi, semua tenaga honorer atau tenaga non-ASN berhak untuk mengikuti segala jenis pengadaan ASN baik CPNS dan P3K selama masih memenuhi syarat. Tidak ada pengecualian sehingga semuanya merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Lebih lanjut, Komisi 2 DPR RI menekankan bahwa pelaksanaan verifikasi dan validasi harus dilakukan secara ketat. Bukan tanpa alasan, hal tersebut wajib dilakukan karena adanya laporan dan bukti kepada Komisi 2 DPR RI bahwa banyak tenaga honorer yang tidak terdaftar sebagai honorer tetapi masuk dalam database BKN. Sementara itu, bagi tenaga honorer yang sesungguhnya malah tidak terdaftar di BKN, maka dari itu verval atau verifikasi dan validasi akan dilakukan secara bertahap dan ketat mengingat jumlah honorer yang sangat banyak. Demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi mengenai Komisi 2 DPR RI sepakat bahwa tenaga honorer atau non-ASN harus diangkat menjadi P3K tanpa terkecuali sesuai dengan Undang-Undang ASN tahun 2023. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.